أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Sang Surya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur sudah sepantasnya kita panjatkan hanya kepada Allah atas segala nikmat yang dianugerahkan kepada kita, wabil khusus nikmat iman dan kehidupan, sehingga kita bisa berhimpun di dalam satu majelis yang insya Allah diberkahi. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada uswah hasanah kita, panutan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas setiap sunnah yang ditinggalkan buat kita untuk memandu kehidupan kita menuju kehidupan yang lebih tercerahkan. Ini Bapak Ibu, secara bahasa dan istilah-istilah yang terkait dengan setan, ya, ada iblis, ada jin, dan ada taghut. Nah, ini. Oke, berikutnya kita lanjutkan. Masih tentang setan. Oke, sekarang penciptaan setan. Nah, ini. Oke. Masih ingat kemarin ya? Jika dimutlakan, maka setan itu menunjuk pada iblis secara khusus. Nah, ini. Ya. Ada beberapa pendapat ya terkait dengan penciptaan setan ini. Pendapat yang pertama, ada yang menyebut bahwa setan itu dari malaikat. Ya, mungkin malaikat yang melanggar batas, yang tidak tahu aspek kemalaikatannya gitu ya. Ya, misalnya pendapat Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Sa'id bin Al-Musayyib, Ibnu Jarir At-Tabari gitu ya. Nah, ini. Nah, Al-Baghawi mengatakan bahwa pendapat mayoritas penafsir Al-Qur'an ya itu seperti ini ya. Misalnya di dalam surat Al-Baqarah ayat 34, wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Berdasarkan ayat ini, banyak mufassir kemudian mengatakan bahwa iblis itu dari bangsa malaikat. Karena ketika terjadi dialog ini, mereka diminta untuk sujud, semuanya bersujud kecuali iblis. Maka berarti kan iblis dari bangsa malaikat. Nah, gitu. Ya. Ini pendapat mayoritas, gitu ya. Ini. Oke, ini bahasa Arabnya, ya. Langsung saja. Nah, pendapat yang kedua, jin itu dari bangsa jin, setan itu atau iblis itu dari bangsa jin. Misalnya pendapatnya Al-Hasan, ya, Qatadah, dan juga dipilih oleh penafsir Al-Kasaf, ya, yakni Zamakhsyari. Dalilnya adalah ayat 50 surat Al-Kahfi, yang jelas-jelas di situ disebutkan bahwa iblis itu dari bangsa jin. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam, dan ingatlah tatkala kami Allah Subhanahu wa taala berkata, memerintahkan kepada para malaikat, usjudu, bersujudlah kalian, li Adam, kepada Adam, fasajadu, maka mereka semuanya bersujud, illa iblis, kecuali iblis, karena minal jin. Nah, ini disebut dalam ayat ini secara jelas, karena sesungguhnya dia, iblis itu minal jin, dari bangsa jin. Nah, ini fafasaku an amri rabbih, tetapi dia berbuat fasik ya dengan melanggar, tidak mematuhi perintah Tuhannya. Afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu auliya, layakkah kemudian kalian mengambilnya sebagai wali kalian ya, min duni ya,
selain diriku, kata Allah, wahum lakum aduun, padahal mereka jin dan keturunannya itu, para setan itu, ya, aduun, benar-benar musuh yang nyata, ya. Bisa lidzalimina badalah, sungguh celaka bagi orang-orang yang zalim yang menggantikan diriku, ya, Allah sebagai Tuhan dengan mereka. Nah, ini. Jadi berdasarkan ayat ini, ya, jelas ditegaskan di situ kana minal jin. Maka iblis itu dari bangsa jin yang ada di dalam komunitas malaikat di surga. Nah, cerita yang populer adalah bahwa iblis itu, ya, anak jin, gitu ya, bangsa jin yang sejak kecil itu memiliki potensi ketaatan yang luar biasa. Ada yang menyebut 80.000 tahun lamanya dia beribadah kepada Allah dengan ketaatan dan kesalehannya, sehingga kemudian diangkat derajatnya, ya, mereka kemudian dia diangkat, kemudian dimasukkan di dalam komunitas malaikat saking solehnya. Ya, sehingga kalau Anda merasa soleh, gitu ya, ya, merasa sangat taat, masih kalah ketaatan Anda dengan iblis. Nah, itu ya. Maka jangan sok semoleh, gitu. Dalam hal itu masih kalah dengan iblis, gitu ya. Nah, ini, ya, hati-hati, jangan merasa paling taat, paling soleh. Iblis juga demikian, lebih dari kita, gitu ya. Nah, ini pendapat yang kedua ini. Ya. Nah, ini, ya, jadi teks Arabnya dari kitab Mawsu'atut Tafsir Al-Mawdu'i ini. Jadi ini pendapat yang kedua. Nah, kemungkinan besar mayoritas kita lebih memilih pendapat yang kedua. Jadi iblis itu nama kecilnya, ya, Azazil. Ada namanya Mbak Azazil. Nah, yang itu nama iblis waktu kecil. Ya, dia dari bangsa jin, saking taatnya kemudian diangkat derajatnya lalu dikumpulkan bersama para malaikat. Nah, ketika dialog itu terjadi, nah, iblis ada di situ. Tetapi dia melakukan pembangkangan, ya. Aba wastakbaro, karena kesombongannya. Yang kemarin kita sudah bahas itu, ya. Kata-kata yang paling terkenal dari iblis yang seringkali itu kemudian tanpa sadar kita ikuti, gitu ya. Ana khairun minhu, aku lebih baik daripada si dia. Maka ingat, ketika ada perasaan merasa diri ini lebih baik daripada yang lain, berarti ada iblis di dalam dirimu, gitu ya. Itu. Nah, ini sudah terkena, ya, penyakit iblis. Nah, ini. Dan ini, ya, fafasaqa an amri rabbi fahuwa aslul jin kama anna adam aslul insi. Jadi asal iblis itu adalah jin sebagaimana Adam itu adalah asal manusia. Wali annahu khuliqa min nar, karena dia tercipta dari api, wal malaikatu min nur, sedangkan malaikat itu dari cahaya. Nah, ini. Jadi bedanya antara malaikat dengan iblis itu di sini. Dengan jin itu di sini. Kalau jin itu tercipta dari api, sedangkan malaikat dari cahaya. Wali anna lahu dzurriyyah, ya, wala dzurriyyah lil malaika. Karena ini argumentasi yang dibangun oleh penulis tafsir Maudhu'i ini, ya. Wali anna lahu dzurriyyah, karena iblis itu memiliki keturunan, ya. Wala dzurriyyah lil malaika, sedangkan malaikat itu tidak memiliki keturunan. Sehingga membantah pendapat yang pertama di sini. Kalau dia dari bangsa malaikat, kenapa dia punya keturunan? Sedangkan malaikat itu dia tidak memiliki hasrat, tidak memiliki nafsu, tidak menikah dan sebagainya. Karena itu dia dicipta untuk tunduk patuh berkhidmat hanya kepada Allah. Nah, maka malaikat tidak punya keturunan, sedangkan jin punya. Maka nggak mungkin iblis itu dari bangsa malaikat, karena dia punya keturunan. Nah, ini. Warada Zamakhsyari alal mustadillin, ya, biqaulihi wa idh qulna lil malaikati isjudu li adam wa sajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Nah, ketika menjelaskan ayat ini, Zamakhsyari itu, ya,
apa istilahnya, menangkis ya dalil-dalil argumentasi dari pendapat yang pertama ini. Fal amru kana lil malaikati khassah wa inna ma samluhul amr li annahu kana fi sohbatihim wa kana ya'budullaha ma'ahu. Jadi karakteristik malaikat itu khusus, dia memang ya khusus mereka diciptakan untuk berbakti beribadah kepada Allah. Ya, falamma umiru bisujud li adama wat tawadhu lahu karamah lahu. Maka ketika malaikat diminta untuk bersujud kepada Adam, menghormat ya, li Adam, lahu karamah. Maka baginya itu adalah kemuliaan bagi mereka karena itu bisa melaksanakan perintah Allah. Ya, kanal jin alladzi ma'hum ajdar bi ayyatawadhu. Sedangkan jin yang ada bersama mereka yakni iblis ajdar, melakukan penolakan bi ayyatawadhu, untuk tunduk patuh atas perintah Allah. Itu bukan tabiat malaikat. Artinya kalau iblis itu dari bangsa malaikat, maka dia pasti akan tunduk patuh. Karena memang ya apa? Keaslian malaikat itu tercipta untuk itu gitu. Tapi ini kok ada yang nyempil sendirian kemudian tidak mau tunduk patuh. Maka kemungkinannya dia bukan dari bangsa malaikat. Nah ini ya. Wa jumhurul ulama alal qaulil awal wa ajabu an qauli ta'ala illa iblis kana minal jin wa wasaqan amri rabbih ay minal malaikatil ladzina hum ya khazanatul jinna khazanatul jan. Nah ini jadi perdebatannya di situ Bapak Ibu. Jadi ada sekelompok malaikat ya yang dicipta dari api. Ya, menurut pendapat yang pertama ini, ada sekelompok malaikat yang tidak diciptakan dari cahaya tetapi dari api. Mereka disebut sebagai jin karena tak terlihat oleh mata, dan iblis dari kelompok ini. Jadi ada yang pendapat yang begitu. Ya. Dalilnya adalah surat Saffat. Wa ja'alu bainahu wa bainal jinnati nasaba. Walaqad alimatil jinnatu innahum lamuhdarun. Nah, sekarang alternatif yang mensintetikkan pendapat-pendapat itu, bahwa gambaran iblis itu adalah gambaran malaikat. Iblis yang berada di surga bersama malaikat saat itu gambarannya adalah gambaran malaikat yang mereka beribadah, ya, dia beribadah bersama mereka. Tetapi muasalnya tetap dari bangsa jin yang tercipta dari api, sedang malaikat dari cahaya. Nah ini Bapak Ibu. Nah ini perdebatannya begitu ya. Ini kalau dibaca akan panjang. Bapak masih jam 3. Ya. Oke. Nah sekarang muasal iblis. Ya, dari mana iblis itu diciptakan? Ya, iblis itu diciptakan dari naris samum, ya, api yang panas, ya, yang panas yang bisa membunuh. Ini menurut Ibnu Abbas. Ya. Naris samum juga disebut sebagai satu bagian dari 70 bagian neraka jahanam, menurut Ibnu Mas'ud. Ya. Jadi iblis itu tercipta dari api yang sangat panas, gitu ya. Nah, dalilnya adalah Al-Hijr ayat 27, wal jan khalaqnahu min qablu min naris samum. Ya. Apa itu naris samum? Api yang apa? Biasanya digambarkan kepada kita api yang membara, gitu ya, yang mudah membunuh, membakar, menurut Ibnu Abbas. Dan itu merupakan satu bagian dari 70 bagian neraka jahanam, disempilkan, diambilkan salah satunya, lalu tercipta darinya jin itu, gitu ya. Nah ini. Wa yadullu ala dzalika aidan ma jaa an Aisyah. Ya, yang menunjukkan yang itu juga ya riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya khuliqatil malaikatu min nur wa khuliqal jan min marijim min nar wa khuliqa Adam mimma wusifalah. Ya, ini hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah bahwa Rasulullah bersabda, malaikat itu diciptakan min nur dari cahaya, wa khuliqal jan, sedangkan jin diciptakan min marijim min nar. Ya, dari
bagian tadi 70 unsur api tadi, unsur neraka itu salah satunya ya diambil dari itu lalu menjadi muasal jin min marijim minar wa khuliqa adam mimma wusifa lakum, sedangkan Adam diciptakan dari apa yang sudah populer dijelaskan kepada kita, yakni dari tanah. Nah, ini. Oke, saya lompat-lompat saja, Wah Ibu, nggak perlu saya bacakan teksnya. Jadi muasal jin tercipta dari naris samu, ya, terutama iblis ya, dari api yang ya membara, yang membakar, membunuh. Nah sekarang tujuan penciptaan setan, ya, ini kan seringkali jadi guyonan ya. Kenapa sih setan itu harus ada begitu ya? Gimana? Apa yang dijawab? Sama halnya pertanyaan kenapa sih harus ada orang jahat begitu ya? Nah ini mari coba kita lihat. Ibnu Qayyim al-Jauzi ya menjelaskan kepada kita hikmah diciptakannya setan atau iblis. Ya. Yang pertama adalah untuk menyempurnakan martabat ubudiyah kita. Jadi level ketundukan dan penghambaan para nabi dan mukminin, orang-orang saleh itu di sini. Artinya kalau kita kemudian disebut sebagai orang soleh tanpa adanya gangguan, ujian, maka kesolehan kita menjadi tidak bermakna, begitu ya. Betul Bapak Ibu ya? Kita mengatakan dia baik, itu karena ada yang buruk, yang jahat, yang dia tidak pilih, tetapi dia lebih memilih menghindarinya dengan melakukan kebaikan. Maka kira-kira kejahatan penting nggak adanya? Penting untuk betul-betul agar ya martabat kehambaan kita itu menjadi sempurna. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.